Cara agar tetap selalu bahagia apapun kondisi yang menimpa dalam hidup kita. Saya Fernando Prilian Adam kembali lagi di channel Hanya Kesadaran. Beberapa poin penting yang telah saya sampaikan seperti mengenai keberlimpahan, keberuntungan, dan frekuensi vibrasi yang hadir dalam hidupnya kita itu tergantung dari being. Dan dari being atau kesadaran kita itu akan memandang sebuah realitas dari kacamata identitas. Yang baru dari sini akan mempengaruhi pikiran dan perasaan serta emosi. Jadi, apa fungsi daripada sudut pandang ini? Maka kalau kita tidak menyadari being kita sebagai kesadaran, yang pertama pasti kita akan melihat dari sebuah kacamata yang kecil, yaitu sudut pandang identitas dari label atau yang biasa kita sebut ego. Nah, bukan berarti kita itu tidak memiliki ego atau kita harus membunuh ego, mengesampingkan ego itu, tetapi memang benar dari kesadaran ego itu adalah identitas. Yang bahayanya ketika kita tidak sadar itu identitas. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi ketika Anda memahami bahwa oh saya adalah nama aku, ya aku itu adalah statusku dan lain sebagainya, nanti akan berujung pada semua validasi eksternal yang memicu sebuah pendaman dari awal itu yang Anda punya, seperti kalau mau hebat ya uangnya harus banyak, atau apapun yang membuat diri Anda seperti bermakna, bernilai, itu padahal cuma sebuah asumsi, bukan sebuah kebenaran, bukan hal yang mutlak dalam kesadaran. Makanya disadari dulu. Di kebanyakan orang, kalau kita belum bicara tentang kesadaran, maka pasti yang pertama adalah memandang statusnya, hartanya, keturunan raja, pejabat, atau apapun itu, karena melihat segala sesuatu itu dari pengalaman eksternalnya saja. Yang paling penting di sini bagaimana ternyata caranya kita bahagia tanpa ada embel-embel ego, label, identitas, tapi dari kesadaran yang murni. Maka penting sekali di sini, saat ini, Anda jika menonton video, sekarang sadari dulu Anda sedang menonton video. Latihan mulai dari sekarang. Prinsip pertama dalam memulai mengenali jati diri yang sejati dari kesadaran adalah menyadari identitas memang itu hanyalah sekedar identitas. Jadi kalau dari kesadaran, ego adalah identitas, tetapi bersamaan juga ego adalah ilusinya kita. Kalau kita tidak menyadari bahwa ego adalah ilusi, maka ya seperti di awal, ya aku adalah aku. Jadi yang timbul egonya saja, karena kita tidak sadar bahwa ego hanyalah identitas yang ilusi. Jadi kalau misalnya ada yang dari kesadaran bilang, oh kita itu bukan identitas, ya benar dari kesadaran. Tapi di saat yang bersamaan, kesadaran juga melihat ego sebagai identitas. Agak paradoks, tetapi memang dari kesadaran kita mulai bisa memahami apa itu paradoks. Karena nanti kita tidak lagi memandang dunia dari dualitas. Binari itu. Ya tidak, benar buruk, salah benar. Itu binari. Maka ternyata mempengaruhi kondisi kehidupan kita adalah pikiran binari tadi. Paradoks dan dualitas. Dualitasnya ini. Sehingga kalau misalnya kita tidak kaya, pasti jatuh. Kalau tidak kaya pasti susah. Kalau mau senang, ya uangnya banyak. Itu aja. Dia hanya berkutat pada sebuah hal-hal yang diasumsikan oleh pikiran. Yang mana sebenarnya itu hanya identitas dari pendaman yang selama ini didoktrin oleh masyarakat sekitar. Atau bisa jadi yang memang dari lingkungan keluarga sejak kecil. Dan hal ini juga berujung pada bukan hanya tentang uang, tetapi pada memilih pasangan, pernikahan, hanya mencari validasi, kebutuhan material yang ujung-ujungnya ketika tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan, yang padahal pernikahan bukanlah kebutuhan, melainkan refleksi, akhirnya ketika sudah tidak ada perasaan yang nyaman, mulailah dibangun untuk dipertahankan bukan lagi dari kesadaran, tapi berdasarkan dari hal-hal yang mengabadikan esensi dari pendaman yang masing-masing dari pria dan wanita, akhirnya keluarlah semua pendaman itu. Sehingga
ada beberapa outcome, hasil yang keluar. Yang pertama mungkin ya pisah, bercerai, atau berselingkuh, atau tetap mempertahankan pernikahannya tetapi isinya sudah tidak lagi dengan kesadaran, isinya hanyalah sebuah penderitaan. Dan kita bisa lihat ternyata banyak sekali kejadian begini. Dari setiap aspek, dari setiap detail yang ada di lingkungan kita hidup, penderitaan itu sangat banyak. Kenapa? Karena kita tidak menyadari akar dan tidak masuk ke dalam esensi jati diri kita sebagai kesadaran. Solusinya bagaimana sekarang? Yang paling penting adalah kita sadar, sedang sadar. Dari kita sadar ini, kita mampu menyadari, oh ternyata lapisan dari realitas kita mengikuti kesadarannya. Jadi ternyata realitas memiliki cabang, waktu, dan cabang, dimensi, ataupun cabang potensi yang tidak terbatas. Dan itu mengikuti sudut pandang yang kita sebut jiwa tadi kan. Sudut pandang atau atensi yang lokal sehingga kita memiliki sebuah ruang untuk menjadi pribadi. Identitas dari kesadaran tuh begitu. Fungsinya adalah untuk mengalami kesadaran dari sudut pandang kita masing-masing. Otomatis kalau kita sudah merubah pandangan kita, merubah identitas kita dari kesadaran, maka realitasnya juga ikut berubah. Kalau yang tadinya tidak bahagia, sekarang bisa pelan-pelan transisi, shifting, berbahagia, sampai akhirnya kita menyadari, oh ternyata kita kebahagiaan itu sendiri. Kita adalah cinta itu sendiri. Otomatis nanti gerakannya kita bisa memberikan bantuan kepada orang banyak, memberikan hadiah, memberikan cinta, apapun gerakan positif yang kita lakukan ternyata dasarnya dari kesadaran. Oke, demikian videonya singkat, semoga membantu. Silahkan komentar, sukai, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.